Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, berbagai macam nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul di siang hari ini pada acara pertemuan rutin Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Karanganyar di tempat Mbak Umi Nur Khalifah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Di sini saya sebagai pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hingga siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang berikutnya atur pambagio harjo, acara yang berikutnya sambutan dari Ketua DPD ITMI Kabupaten Karanganyar, acara yang berikutnya lain-lain dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar hingga akhir. Langsung saja menuju ke acara yang berikutnya, pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Novita Sari. Kepada Mbak Novita saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa amma man fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayyujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novita. Acara yang berikutnya atur pambagio harjo oleh tuan rumah. Kepada Mbak Umi Nur Khalifah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita
dapat berkumpul dalam acara pertemuan rutin ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saya di sini mewakili keluarga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam acara pertemuan rutin ITMI yang pada kali ini dilaksanakan di kediaman kami. Dan berikutnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga acara ini dapat diberikan kelancaran dan juga kita dapat mengambil berkah di dalam acara ini nanti. Kemudian, saya mewakili keluarga juga menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat, penyambutan, dan juga penyediaan berbagai hidangan terdapat kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi Nur Khalifah. Acara yang berikutnya sambutan dari Ketua DPD ITMI Kabupaten Karanganyar kepada Bapak Hambali, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Sohibul Bait, Mbak Umi sekeluarga, Bu Ekoning beserta seluruh keluarga, rekan-rekanku, semua pengurus maupun anggota PD ITMI Karanganyar yang berbahagia. Tak lupa juga kepada seluruh tamu undangan Mas Tri J dan juga kawan-kawan. Semuanya saya ucapkan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Di kesempatan pagi hari ini kita semuanya sudah memasuki bulan Sya'ban, atau kalau Piyayi Jawa wastani bulan Ruwah. Dan beberapa keistimewaan di bulan Sya'ban tentu saja sangat kita harapkan sehingga kita nantinya menjadi orang yang mendapatkan keutamaan di dalamnya gitu nggih. Nggih, tak lupa juga saya ucapkan selamat terima kasih kepada Mas Darmin yang sudah mengabadikan kegiatan kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan dukungan panjenengan nantinya memberikan semangat kepada rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Itu nggih. Di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan kedatangan tamu terkait dengan keistimewaan di bulan Sya'ban. Untuk menunggu kedatangan yang lain, serta kita sedikit menimba ilmu, bahwasanya Usamah bin Zaid pernah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ibadah siam atau ibadah puasa yang pernah dilakukan beliau di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid menanyakan kepada Rasulullah bahwasanya, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat panjenengan nindakaken siam sebanyak siam di bulan Sya'ban, saum di bulan Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Usamah bin Zaid, kenapa saya melakukan puasa di bulan Sya'ban yang jumlahnya lebih banyak? Artinya kan kalau puasa kita standar nggih, mungkin di puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dikerjakan di pertengahan bulan, biasanya di tanggal 13, 14, dan 15 di penanggalan tahun Hijriyah. Nah, jadi misalnya 13, sekawan welas, lan ugi gangsal welas itu diselenggarakan di bulan Muharram misalnya. Kemudian di bulan Sopar misalnya gitu. Nek 13, 14, 15 dikerjakan di bulan-bulan yang kita kenal di waktu penghitungan miladiah, Januari, Februari dan sebagainya, ini tidak termasuk di dalam puasa Yaumul Bid karena hitungannya adalah hitungan penanggalan koma
Komariah atau penanggalan peredaran bumi mengelilingi rembulan. Gitu nggih, sekedar pengetahuan untuk adik-adik yang masih SMA dan juga mengulang pelajaran kagem panjenengan semuanya. Itu jadi puasanya itu kerep banget dari tanggal 13, 14, 15, Senin Kamis atau bahkan mungkin puasa-puasa yang lain di waktu-waktu yang tidak dilarang. Jadi misalnya mengkhususkan puasa di hari Jumat itu kan tidak boleh. Harus ada 1 atau 2 hari yang menyertainya, baik sesudah maupun sebelumnya gitu kan nggih. Gandengannya misalnya Kamis kali Jumat atau mungkin Jumat dengan Sabtu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini pengetahuan saja bagi kita semuanya. Kenapa melaksanakan puasa dalam jumlah yang banyak sementara sing biasane ditindakake poso ki Ramadan sebulan utuh atau sebulan full gitu. Dikarenakan ketika bulan Sya'ban ini diriwayatkan dalam hadis An-Nasa'i bahwasanya ketika bulan Sya'ban itu amal soleh manusia sebenarnya diangkat ke atas bumi, dinaikkan ke langit atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amal soleh ini diangkat, ketika amal soleh ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ngendikaaken pas ngono kuwi mau aku pas nindake poso atau siam. Ngaten nggih. Ini nek poso iki biasane nek posone awake dhewe iki napa-napa kersa gitu. Nggih, ngoten niku. Nggih, ngono wae. Nggih, ngono wae gen lancar. Kemudian keistimewaan yang kedua Bapak Ibu semuanya, bahwasanya bulan Ramadan menurut Syekh Rajab Ibnu Al-Hambali atau kebalik nggih, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali itu dikatakan bahwasanya di bulan Sya'ban adalah pintu gerbang untuk menuju bulan Ramadan. Why not? Kok why not? Why? Kenapa? Loh, diguyu. Berarti dong nggak taeke. Kenapa demikian? Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban adalah gerbang untuk menuju bulan Ramadan, dikarenakan di bulan Sya'ban ini kita semuanya berpuasa, artinya saat itu kita berlatih untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Dadine somben gen ora kajog, gen ora kaget, ngoten niku. Nggih. Sambel kemangine mengke nggih Mas nggih. Ya niku keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah keistimewaannya yaitu ketika datangnya nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi dengan 2 syarat, yaitu orang yang tidak musyrik dan orang yang napa istilahipun tidak melakukan perselisihan dengan keluarganya, dengan saudaranya. Misalnya mas karo adi kleru mergo warisan misalnya seperti itu, atau ora rukun mergo mbuh sing kono lah seperti itu. Itu nggih. Nampaknya ada yang lebih menarik nggih. Ada 3 keistimewaan di bulan Sya'ban. Yang pertama apa tadi? Amal soleh kita, amal soleh manusia diangkat atau dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah merupakan pintu gerbang menuju datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa, karena di situ kita akan berlatih. Jadi yo jenenge poso niku sing ngempet babahan hawa songo itu juga perlu dilatih biar nantinya kita mendapatkan kesempurnaan beribadah di dalamnya, kan gitu nggih. Karena tidak hanya menahan makan dan minum tetapi juga nafsu-nafsu yang lain. Mula nek panjenengan ngrungokke pengajian biasane poso niku nek ngrasani jarene batal. Karena apa? Ngrasani itu termasuk kita mencoba untuk menahan babahan hawa songo, kan gitu nggih. Menahan sing kudune Mas Abbas kae wong iki tibake iki Allah yo Mas Abbas kae wandani ra nggugu Mas Abbas sing wandani kok
Terus akhirnya disaut koncone, iya, aku yo ngono. Nah itu nafsu kita, Bapak Ibu semuanya, adik-adik dan juga Mas Mbak Mas semuanya. Nafsu kita yang harus kita tahan. Makanya harus dilatih atau dikatakan pintu gerbang untuk menuju bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, pas datangnya nisfu Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, tetapi hanya dengan 2 syarat, yaitu orang yang tidak musyrik atau orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi nek keyakinane nang Allah ku ya wis nang Allah gitu loh. Keyakinane nang Allah jek lobi pejabat ya gene tuk rada empuk-empuk sithik. Itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, ada surat dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Ahzab. Ayat 56 yang bunyinya pripun Mas Abbas? Bismillahirrahmanirrahim ila akhir ayat. Ngono beres nek jawab ngono. Ya, tak kei bocoran iki apa mau bolor tak bocori. Di ayat 56 Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Bahwasanya Allah dan malaikat saja memberikan sholawat atau salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang padha iman, shollu alaihi wasallim mutaslima. Maka berikanlah sholawat dan berikanlah salam kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan. Saat itu Bapak Ibu semuanya di bulan Sya'ban adalah saat di mana turunnya ayat ini. Turunnya surat surat Al-Ahzab di ayat 56. Nanti tolong dicek nih saya keliru nggih. Kelingan kula 56. Nanti dicek nek misale nek kleru nanti terus japri saya. Nek klentu mungkin terus japri saya. Itu nggih yang keempat. Kemudian yang kelima, keistimewaan yang kelima Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan kenapa saya nge-share pengajuan Iqra Braille kepada panjenengan semuanya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali ngendikaaken bahwasanya di bulan Sya'ban ini adalah dikatakan sebagai bulan Al-Qur'an dan bulan membayar zakat. Kenapa demikian? Di saat Al-Qur'an itu sering dibaca di bulan Ramadan sing jare awake dhewe ngono kae terus itu utama, bagus. Tetapi namun demikian ketika membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban atau di bulan Ruwah itu ternyata juga lebih bagus lagi. Artinya memang ngeten, hakikatnya ngeten Bapak Ibu semuanya. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memang dipun lirwaaken oleh kebanyakan tiang. Makanya Rasulullah mempunyai perhatian khusus terhadapnya. Biasanya kan terkonsentrasi di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Buktinya apa? Nek Rejab iyo, piye-piye Rejab terus biasanya gawe napa niku? Apa Mas? Apem apa ngono ya Mas? Karena di bulan Rajab memang ada peristiwa yang fenomenal nggih, yang dikatakan di surat apa namanya? Bani Israil atau Al-Isra ayat pertama, siapa yang bisa? Subhanalladzi biyadihi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, itu kan salah satu peristiwa yang sangat fenomenal. Sebab apa? Ketika dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya, aku nggak bengi iki numpak kendaraan sing jenenge buruk, melayune cepet banget. Padahal ilal masjidil harami dari masjidil haram, minal masjidil haram, minal itu kalau bahasa Arab itu artinya dari min dari yang dialiyah mungkin ngerti. Ilal masjidil aqsa, ila itu artinya ke, pergi ke gitu nggih. Misalnya Mas Abbas pergi ke pasar gitu misalnya kan Mas Abbas ila suk, Abbas adhabu ila suk. Iso bahasa Arab toh. Anda ini kok tuait mi ora iso bahasa Arab mulih ngono wae kok. Abbas Jalali sampean milih kuwi ya. Abbas adhabu ila suk. Artinya Mas Abbas pergi ke madrasah.
Nek misalnya Mas Agus Santoso pergi ke pasar. Ilasuk itu suki itu pasar. Loh, Mas Darwin guyu lulusan MTS kok ngerti ya. Kleru kayak ngono. Kemudian misalnya lagi Mas Santoso, Akhi Santoso adhabu ila madrasah. Mas Santoso pergi ke sekolah, pergi ke madrasah, seperti itu. Ilal masjidil harami, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu jaraknya luar biasa jauhnya Bapak Ibu semuanya. Kalau dihitung di meteri ngoten niku 1400 sekian kilometer. Tetapi perjalanan menaiki kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu sangat-sangatlah cepat. Lagi dipaido ngono lho. Dipaido oleh Abu Jahal, oleh Abu, ya itulah Abu ngono kuwi sing ora percaya dengan Rasulullah. Sehingga pelajaran ketika di keistimewaan bulan Sya'ban yang kesekian kalinya bahwasanya kita harus percaya dengan adanya Allah dan diampuni dosane iki mau lho. Berarti tidak musyrik. Itu kan saat itu kita mendapatkan pelajaran nggih berarti. Oh, pas Rejeb kae ngono kuwi akeh dipaido wong. Mosok kok kaya ngono. Ini tiba nggih ternyata kelakon tenan gitu nggih. Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat singkat dan di situ banyak sekali hikmah yang diberikan, pelajaran yang didapatkan oleh Rasulullah yang akhirnya diajarkan kepada kita semuanya kali ini. Kan gitu nggih, teko ngendi mau inna wa hawal malaika. Saat itu sudah saya sebut. Kemudian yang kelima bulan Al-Qur'an, kalau mau teko ngendi to sambungannya kok malah bingung. Yang kelima ketika dikatakan bulan Al-Qur'an itu kaitannya dengan list yang saya sampaikan ke panjenengan, daftar anggota ITMI yang mengajukan Iqra Braille ada 26. Termasuk di antaranya yang terakhir Mas Oki yang dimasukkan nggih Mas Santoso, Mas Oki. Di situ sebenarnya dari Rumah Zakat berinisiasi piye to carane konco-koncoku semuanya termasuk kita semuanya atau para miyarso ini bisa membaca Al-Qur'an sehingga tidak kehilangan momen di mana di bulan Sya'ban itu tetap membaca Al-Qur'an. Makanya akan ada pembagian Iqra Braille oleh Rumah Zakat. Ini jane kula kencanan karo Mas, tapi belum datang nggih. Nanti akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi kita akan diberi sarana dan sarana itu akan kita gunakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Al-Qur'an. Itu. Nah, ini yang kelima, keistimewaan yang kelima mengenai bulan Al-Qur'an dan membayar zakat. Nek membayar zakat itu sedikit saya singgung Bapak Ibu semuanya. Bagi kita yang sudah kecukupan atau mempunyai harta yang nisabnya itu sudah banyak sekali, ngantek cara-carane bingung sing arep ngecake. Itu nek emas kira-kira nek duwe 96 gram itu sudah wajib berzakat. 96 gram itu gedene sepiro ya. Itu. Kemudian nek misalnya duwe duit piro ya akeh biangan lah, akeh biat ora ketung. Itu juga kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang sebenarnya fungsinya adalah ketika datangnya bulan Ramadan, zakat ini akhirnya bisa dimanfaatkan setelah tersalur kepada 8 asnaf. Mungkin diantaranya adalah kita semuanya itu gen nek poso wis ora mikir duit, wis ora mikir apa sing arep di dahar, sing dinggo buka, sing dinggo poso. Sebenarnya itu, tetapi ini semuanya masih dalam angan-angan, masih dalam cita-cita karena belum bisa melaksanakan secara utuh. Itu nggih Bapak Ibu semuanya terkait dengan bulan Sya'ban dan insya Allah nanti kita akan menunggu kehadiran Mas Afif dari Rumah Zakat yang akan menyampaikan Al-Qur'an Braille untuk kita Iqra Braille. Itu wujudnya kalau nggak salah deskripsinya itu seperti Al-Qur'an Braille tetapi hanya satu jilid. Hanya satu jilid. Seperti itu. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, niki kan geger to ketok iki. Pemilu niki maju apa mundur? Sida apa ora? Nggih matur suwun. Sida apa ora? Gitu kan ini geger. Tetapi namun demikian dari Bawaslu Karanganyar, Bapak Ibu semuanya, mengundang dari ITMI untuk menjadi peserta nantinya mendengarkan sosialisasi terkait partisipasi dan juga pengawasan pemilu. 2 orang dari ITMI, monggo kita tentukan. Sinten, nek saya boleh menentukan, itu dari sekretaris Mbak siapa? Mbak Umi Nur Khalifah, sakit nggih? Hari Selasa besok.
Selasa besok, Mbak. Selasa besok tanggal 2. Ada kuliah? Ada kuliah. Yang lain sinten yang bersedia? 2 orang. 2 orang, siapa yang bersedia? Nggih. 2 orang, monggo. Iya. 2 orang, monggo. Mbak Tari siap? Di tempatnya di rumah makan Euforia. Wih, kita cedak mitra apa ngendi kae? Barat Mitra itu sinten sing kersa nggih, Mbak Muntari sama yang satu. Pengkaderan yo, sing tua-tua wis leren. Ayo. Mas Asep. Mas Asep nggih. Mas Asep sama Mbak Untari. Jamnya jam 9 sampai selesai di rumah makan Euforia. Itu. Nggih. Clear nggih dari undangan yang saya sampaikan. Nanti tak japri Mas Asep atau Mbak Untari untuk menjadi delegasi. Itu kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut datangnya bulan Ramadan, monggo nanti kita rembuk bersama apa yang akan kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kelompok, untuk komunitas, sehingga bulan Ramadan di kesempatan yang akan datang ini mungkin adalah bulan Ramadan yang terakhir. Jadi saya sedikit cerita nggih. Jamaah pengajian Ahad pagi yang di Kelurahan Bolong itu kemarin itu baru saja meninggal. Kayak meninggal itu mendadak. Jadi tanpa istilahnya cara-caranya orang loro lho maksudku mendadak iki. Ngono ki lho maksudku ki, ngerti-ngerti mati. Umpama awake dhewe guyon ngene ngerti mati kek ngono ki lho, ora dadak loro, ora dadak piye-piye ngono ki lho. Maksud saya seperti itu. Nah, itu mendadak meninggal artinya apa namanya? Ya memang qadarullah. Ya artinya apa kepastian iki sakmono kuwi. Nah, mungkin saja Ramadan besok adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Milo monggo kita persiapkan segala sesuatunya. Sing isih duwe utang poso, monggo untuk dipersiapkan, untuk diprioritaskan, untuk dibayar gitu, nggih, untuk ditunaikan, dikodo istilahnya. Itu atau mungkin yang lain lah, monggo. Agar di bulan puasa kita memang benar-benar free, benar-benar apa namanya nantinya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu program yang saya sampaikan di sini kagem panjenengan semuanya bahwasanya untuk ITMI Karanganyar di bulan puasa nanti insya Allah akan mengadakan buka bersama ten daleme Mas Surip Iwanto. Mas Surip Iwanto nanti tetap di minggu ketiga nggih berarti nggih. Di minggu ketiga nanti kita sampaikan tanggal dan sebagainya. Kemudian untuk kepanitiaan, monggo kalau panjenengan semuanya ingin berpartisipasi bisa kita bicarakan terkait dengan kepanitiaan. Nggih, Mas Hafib masih di perjalanan, masih wonten Bekonang. Masih jauh nggih, monggo. Untuk rekan-rekanku semuanya, untuk acara pada kesempatan pagi hari ini bisa dilanjutkan. Yang jelas dari PD ITMI Karanganyar sangat-sangat mengapresiasi kreasi panjenengan semuanya. Oh nggih, ini salah satu masalah nggih, salah satu problem yang selama ini mungkin perlu kita bicarakan bersama terkait dengan keberadaan Al-Quran Braille ataupun Iqra Braille yang mungkin akan panjenengan terima. Itu pada dasarnya kan alat nggih. Jadi nek saya japri ke beberapa teman itu sing tidak bisa menggunakan ya memang mboten karena saya tidak bisa menggunakan gitu. Nah, sikap kita Bapak Ibu semuanya, jadi yang jelas sing perlu kita perhatikan setelah nantinya kita mendapatkan alat itu piye sing arep nggunakne, bagaimana cara menggunakannya. Jadi karena panjenengan semuanya punya kegiatan di RHF setiap Sabtu, itu saya cuman bisa titip
Monggo lah itu sing iso braille, iso marai koncone siji mboko sawiji gitu nggih, karena memang nek ora duwe ilmunya itu memang ya ora iso apa cara-carane tidak bisa memberikan apa carane piye carane membaca braille yang baik terutama untuk Arab braille gitu nggih Mas Abbas nggih. Terutama untuk Arab braille sehingga panjenengan yang di RHF monggo lah itu bisa dimaksimalkan karena lebih berkonsentrasi ke pendidikan toh itu. Lebih berkonsentrasi untuk apa namanya? Mendapatkan ilmu nek jenenge ormas ngene iki kan karena ya karpe sire podo dadi siji ketemu gojekan kan ngono. Tetapi kalau yayasan yang ke arah pendidikan itu memang akhirnya memang harus membuahkan para guru ataupun di situ memang gudangnya ilmu gitu. Nah, ini saya titip dengan panjenengan semuanya sing ora iso koncone diwarai dan sebagainya seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak kepada Ibu Eko Purwaningsih, kemudian Mbak Umi dan juga rekan-rekanku semuanya yang kersa rawuh di kesempatan pagi hari ini. Ngapunten saya juga nyambi Zoom soalnya jadi rodok piye ndi sing arep diayahi ngantek bingung gitu nggih. Sehingga sing penting semuanya berjalan lancar. Dari saya mohon dimaafkan kalau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke coba kita tunggu sebentar. Mungkin dari dalam acara sambil lain-lain ada masukan dari dalam untuk kemajuan DPD ITMI Karanganyar. Usulan-usulan ini masuk ke acara lain-lain. Maaf ya Dik Selvi ini saya langanu ya Dik Selvi ya. Ayo dari dalam ada masukan. Sekaligus pengumuman Bapak Ibu bahwasanya nanti di bulan April di minggu ketiga pertemuan di tempatnya Mas Iwan yang diusahakan datangnya habis asar ya, karena nanti sekalian koperasi dan arisan dan lain-lain. Mungkin barangkali Mas Iwan mau ngundang Ustadz karena di acara buka bersama kan barangkali kan ada tausiah juga, ada lain-lain. Ada Mas Sinten Pak Bali, Mas Afif, ya, kesinggol Pak Abel wingi ora kesinggol tangan. Namun sebelum ke Mas Afif mungkin Mas Hambali mau menyampaikan beberapa buah kata untuk menyampaikan. Monggo Mas Hambali. Nggih, nyuwun tulung untuk diabadikan Al-Hawari nyuwun tulung kehadirannya Mas Afif. Nyuwun tulung ya Mas Darmin. Nggih. Mau nganggen kula men enggak? Nggen kula. Nggih, kembali matur ke panjenengan semuanya, Bapak Ibu, adik-adik, Kang Mas Mbak Yu, semuanya anggota ITMI Karanganyar. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita kehadiran tamu dari Rumah Zakat nih Mas Afif. Dari Rumah Zakat Mas Afif yang pada kesempatan siang hari ini silaturahmi di tengah-tengah kita semuanya dengan ada Mas Sinten Pak Bali, Mas Afif, ya, kesinggol Pak Abel wingi ora kesinggol tangan. Namun sebelum ke Mas Afif mungkin Mas Hambali mau menyampaikan beberapa buah kata untuk menyampaikan. Monggo Mas Hambali. Nggih, nyuwun tulung untuk diabadikan Al-Hawari nyuwun tulung kehadirannya Mas Afif. Nyuwun tulung ya Mas Darmin. Nggih. Mau nganggen kula men enggak? Nggen kula. Nggih, kembali matur ke panjenengan semuanya, Bapak Ibu, adik-adik, Kang Mas Mbak Yu,
semuanya anggota ITMI Karanganyar. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita kehadiran tamu dari Rumah Zakat gitu, dari Rumah Zakat Mas Afif yang pada kesempatan siang hari ini silaturahmi di tengah-tengah kita semuanya dengan harapan mempererat ukhuwah atau persaudaraan antara kita semuanya dan juga menyampaikan amanah sehubungan dengan 5 poin yang saya sampaikan terakhir tadi, di mana Syahrus Sya'ban adalah dikatakan juga bulan Al-Qur'an. Nah, di bulan Al-Qur'an ini tidak mungkin kalau kita kemudian mendapatkan keutamaan Syahrus Sya'ban seandainya kita tidak mendengarkan ataupun menghafal ataupun belajar membaca. Nah, dalam konteks belajar membaca ini dari Rumah Zakat sowan ke panjenengan semuanya untuk berpartisipasi agar kita semuanya bisa belajar membaca Al-Qur'an dengan nantinya akan menyampaikan atau memberikan satu amanah berupa Iqra' Braille kepada panjenengan semuanya. Untuk nama-nama yang berhak mendapatkan Iqra' Braille sudah saya share di grup, ada 26 nggih. Nek Mbak Dina 27 itu karena beliau menggunakan tulisan awas tidak berkenan untuk menerima sehingga itu diplotkan ke yang terakhir sing nyanyi sinten tadi? Mas Oki nggih, Mas Oki. Oke, karena kita semuanya sudah berbasis data sehingga yo sithik eding gitu nggih. Artinya kalau sudah berada di komunitas yang lain untuk data memang sedikit mulai kita edit gitu Mas Eki. Jadi biar tidak campur aduk sehingga karena semuanya basis internet terintegrasi gitu nggih, biar rapi lah intinya seperti itu. Nggih, satu patah kata kepada Mas Afif yang akan ngendika kepada panjenengan semuanya terkait amanah yang akan disampaikan kepada panjenengan. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dan mungkin adik-adik juga. Kayaknya masih ada yang muda-muda di sini. Masih banyak. Oh, masih banyak stok. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, saya Afif dari Rumah Zakat Cabang Solo, tepatipun wonten Jalan Kalilarangan, dadosipun wetanipun Masjid Fatimah, nopo kilanipun Peken Klewer. Oke. Yang pertama kami kesini silaturahim, yang kemudian kedua kami menyampaikan amanah dari para donatur berupa Iqra' Braille. Niki gabungan program saking nopo. Kalau kemarin kami ke Ngerobokan, jadi kalau Ngerobokan juga kerjasama dengan ITMI setelah nyalurin nopo Al-Quran Braille, ternyata mereka membutuhkan Iqra'. Nah, kenapa Iqra'? Karena beberapa punya semangat untuk belajar mempelajari Al-Quran, tapi kalau langsung ke Al-Quran kadang kesusahan. Makanya kemudian kami carikan Iqra'. Iqra' Braille niki kalau yang mboten ngertos isinipun apa, metodepun sekados napa. Kalau kata Pak Kuat Solo, Pak Kuat ingkang biasa ngimami niko, nggih Pak Kuat, katanya lebih lengkap dari yang terbitan Semarang kabarnya. Coba Pak. Ini tertulis Iqra' Braille. Ini Papa senengane Cek. apa? Loh, lah urung senengane aku senengane mic lho piye. Halaman pertama paling atas sendiri, paling atas Iqra' Braille. Terus bawahnya pandai membaca Al-Qur'an. Semono wae rasa kokoh. Braille wis ngono wae. Oh, tuh. Wah, ya, Ini wis iki se.
Monggo di dokumen niku metode membacanya. Ini saya sampaikan daftar isinya aja ya. Masalah ini ndak angka 1 langsung 9 di sini. Halaman pertama ini kalau tadi di awal itu dari pembukaan itu Iqra Braille. Terus di halaman berikutnya di angka 9 tapi halaman 9 ini maksudnya daftar isinya. Rene ongko nih ya. Oh di sini 1 mengenal huruf hijaiyah. 1 2 latihan terus ini 1. Nah, cari caranya. Jadi mengenal 1 itu mengenal huruf hijaiyah. Nggih. Terus dilanjutkan latihan. Jadi di sini di bawahnya ini nanti Bapak Ibu adik-adik yang mendapatkan akan diawali dari dasarnya. Jadi kayak di awas kayaknya ya. Jadi dari dasar sekali. Yang ketiga apa Mas? Ntar yang ketiga di sini enggak langsung Mas, langsung 6. Latihan. Terus berikutnya pengenalan huruf hijaiyah. Ya. Nomor 4. Nah, terus nomor bawahnya ini sorry ngapunten. Saya ralat nanti tidak keliru. Di atas tadi ini saya ulang dari awal. Daftar isi terus yang berikutnya mengenal huruf hijaiyah. Terus selanjutnya latihan. Terus selanjutnya lagi bawahnya pengenalan huruf abjad. Jadi kan dari kalau pengenalan huruf abjad dari alif, ba, ta, sa, jim, ka, kha dan seterusnya begitu. Kayaknya nih seperti itu. Terus di bawahnya lagi tanda fathah. Tanda fathah. Di bawahnya lagi latihan yang kedua latihan. Terus selanjutnya tanda kasroh. Tanda kasroh ini di sini kenalnya huruf E kalau di biasa di huruf Latin E. Kalau di fathah tadi koma ya kalau di biasa ya, titik 2. Itu. Terima kasih. Itu dulu. Lengkap berarti Pak. Nggih, mugi-mugi nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang belajar untuk mengenal huruf hijaiyah. Mungkin lebih ini kalau kami itu Iqra jilid 1 sampai jilid 6. Kalau ini 1 jilid saja sekitar 50 halaman. Ya, semoga kalau sehari 1 lembar berarti 50 hari udah khatam. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu dari kami. Mungkin nanti kami minta foto untuk dokumentasi untuk laporan. Ini donasinya dari galang dana dari Kitabisa dan Sharing Happiness dari para donatur. Ya, doakan semoga para donatur mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Dan kami di Rumah Zakat juga bisa amanah untuk menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang dititipkan para donatur. Amin. Ya, mungkin dari Klo cekap sematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beneran ya. Yang dapat bulan depan Mas Iwan untuk arisan. Yang dapat Mas Iwan Jumantono. Sekalian buka bersama, nanti akan ketempatan di dalamnya Mas Iwan. Karena waktu sudah siang, mungkin ada acara yang mungkin Bapak Ibu diselesaikan di rumah. Maka pertemuan DVD Demi pada kesempatan siang hari ini mari kita tutup dahulu. Mari pertemuan kita tutup terlebih dahulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mewakili Dik Selvi selaku pembawa acara. Kalau ada tutur kata mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dan Dik Selvi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.